A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang kakak ayah bunda yang baik yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan izin Allah kita semua hari ini meninggalkan bulan suci Ramadan baru beberapa bulan. Kita ninggalkan Ramadan itu dengan segala PR-nya. PR pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yunfikuna fis sarra'i wad dharra ini ujian kedermawanan. Masih ingat ya? Dengar orang susah kita pengen bantu. Ramadan itu berhasil. Punya saudara yang perlu dibantu, lalu kita tak bisa bantu, lalu sedih hati rasanya. Nah ini tanda-tanda Ramadan berhasil. Tapi ini teman-teman, level ujian 1 belum selesai. Level ujian selanjutnya adalah afina aninnas. Dari Ramadan sampai Zulhijjah, masih Zulhijjah ini kan? Sampai Zulhijjah ini teman-teman, ada nggak ngerasa ujian-ujian kesabaran menghadapi orang di sekeliling kita? Ada nggak? Mau memutuskan untuk memaafkan atau mau lanjut nih? Nah, tadi subuh saya dapat satu ayat, melihat postingan kakak kita, Masya Allah, Tabarakallah. Saya bilang, bagus betul ayat yang diposting beliau ini. Surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat, surat ke-49. Beliau posting surat ini sambil mengingatkan kita semua, innamal mu'minuna ikhwah. Surat Al-Hujurat surat ke-49 ini ayat ke-10. Innamal mu'minuna ikhwah. Coba lihat 49. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum. Kata-katanya coba lihat. Innama kalau dalam Quran sesungguhnya itu berarti penekanan. Pasti wajib harus ikut. Innamal mu'minuna. Nah, di sini Allah biasanya membedakan level manusia itu, ada yang muslimun, ada yang innama annas, tapi biasanya Allah kalau sudah innama hampir semua ayat itu innamal mu'minun. Jadi kalau engkau mau dianggap orang yang sudah beriman, karena Islam banyak. Lahir tuh udah Islam 40 hari 120 hari 4 bulan di rahim ibu itu kita sudah Islam. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu, kata Allah. Qalu bala syahidna. Begitu bayi ini rahim ini menjawab, iya kami bersaksi, maka saat itu dia sudah beragama Islam. Walaupun nanti dia lahir dari rahim orang tua yang non muslim, tapi secara lahir dia dalam kondisi Islam. Innamal mu'minuna ikhwah.
Jadi kalau mau beda level, naik levelnya, maka proseslah Islammu menjadi iman. Nah, itu yang dipesankan sama ayah. Ayah ingatkan saya, sederhana Ustaz, Islam itu dari lahir. Tapi mau jadi orang beriman, tidak bisa sembarangan. Tidak bisa main klaim-klaim saja. Tidak bisa main ngaku-ngaku, aku udah beriman. Tidak bisa, kau masih Islam. Orang beriman itu ada tanda-tandanya. Salah satu tandanya apa? Nih, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Damaikanlah. Aslah yuslihu. Jadi kalau ada orang yang sedang berseteru, maka kita harus jadi JD, juru damai. Makanya sampai ada hadis la yadkhulul jannata namamun, tidak akan masuk surga tukang adu domba. Nah, itu yang dulu kecil-kecil ngajarkan, nih palak bapak kau, nih palak bapak dia, itu siapa sebenarnya itu? Pernah enggak? Pernah dengar itu? Ini palak bapak dia, injaklah gitu. Ini palak bapak dia. Nah, masuk surga tuh. Bayangkan dari kecil dilatih jadi tukang adu domba. Dalam Islam, apa kakak? Dalam bahasa Melayu ada pepatah yang mengatakan kapal pecah hiu kenyang. Coba dulu. Antum catat baik-baik. Kalau yang terutama yang bukan orang Kalbar, ini pelajaran mahal. Kapal pecah hiu kenyang. Siapa yang bisa jelaskan? Ketika ada. Nah, silakan. Dapat hadiah 2 Jepang nanti. Kalau kapal pecah hiu kenyang itu kan, Nah, bahasanya di kapal itu kan ada resource. Ketika ada perpecahan di kapal itu, mungkin pertengkaran atau segala macam, ya ketika kapal itu dia ada satu kapal nih, ada resources segala macam. Ketika kita dalam satu kapal itu fly, pecah atau segala macam, maka ketika kapal pecah otomatis jatuh ke laut kan, otomatis hiu ini siap makan. Jadi apa yang sudah kita perjuangkan di satu kapal yang sama ini ketika pecah, maka bisa dinikmatin orang lain. nah, betul sekali. 100 plus dapat bonus duit dari Jepang masih di sisa. Ada bang simpan di belakang. Duit dari Doraemon. Yes, betul sekali. Jadi kita udah bangun susah-susah, kita berlayar, begitu pecah kapal kita hancur. Yang nikmati orang lain, ikan hiu. Maksudnya apa Ustaz? Ada orang yang memang menunggu momentum perpecahan itu untuk ngambil kesempatan. Otaknya mana ada lain nih? Apa? Dia akan ambil. Dia main 2 kaki bos. Mana hiu itu mau kapal selamat? Tidak mau. Dia mau kapalnya hancur. Makanya orang Melayu, pepatah Melayu yang mengatakan kapal pecah hiu kenyang. Apa kata hiu? Sedekah akbar. Ahlan kata hiu. Apa? Ahlan. Makan kenyang kawan. Dapat manusianya, dapat ini. Wah, sayang hiu tuh tak bisa ngambil emas, ngambil apa semuanya. Tapi dia kenyang. Nah, ada orang-orang yang di lubuk hati terdalamnya pengen segera mau menyelesaikan. Kenapa teman-teman? Konflik. Tak, kalau dulu zaman saya SMP itu ada istilah tak kawan. Pernah dengar tak? Aku tak kawan sama dia tuh. Tak kawan, bukan CS aku. Jadi sampai di level tak teguran. Nah, nanti kalau udah kawan CS lagi, nah kawannya gitu ya. Pernah enggak? Ingat enggak? Pernah kecil enggak dulu? Saya pernah kecil dulu. Nah, jadi bahasa tak kawan tuh itu teman-teman mustahil tenang, mustahil bahagia. Perpecahan menghadirkan kegelisahan. Coba dulu. Pecah sama dengan gelisah. Jadi bawaannya tuh tidak enak gitu. Ketemu ini tak nyaman, ketemu ini tak nyaman. Maka sebagai orang beriman, ikhwah, ingat kita berbuat baik
Kita melakukan kebaikan walaupun mungkin kita di posisi yang tidak salah. Kemarin loh saya bilang kan, kalau kita benar, kita salah minta maaf, namanya orang jujur. Kalau kita ragu-ragu dengan kesalahan kita tetap minta maaf, bijaksana. Oh keren ini. Siapa yang paling baik? Yang minta maaf. Kalau sama manusia minta maaf, sama Allah minta ampun. Begitu rumusnya. Dan itu yang terbaik. Mau gak jadi manusia terbaik? Mau jadi manusia terbaik? Minta maaf sama manusia, minta ampun sama Allah. Udah selesai, beres tuh. Tapi iblis diam gak? Iblis diam gak? Mana mungkin iblis diam? Iblis pasti join, ikut invest. Bahkan dia saham terbesar. Dia bilang gak boleh. Padahal teman-teman, bisa jadi wasilah kita memaafkan orang lain walaupun mungkin kita dirugikan, mungkin kita dicemarkan nama baik kita dan seterusnya. Ketika kita membuka pintu maaf, Allah buka pintu ampunannya. Semua dosa maksiat kita di masa lalu diampunkan Allah, dibersihkan Allah. Mungkin itu yang dilakukan Nabi Yunus alaihissalam. Kesal dia sama umatnya, dongkol betul. Kurang ajar umat aku nih, diajak beriman kok gak mau, kata Nabi Yunus. Meraju lah, meraju. Pendek, tongkeng, naik kapal. Allah bilang, kau menyimpan dendam wahai Yunus, aku persulit kehidupanmu, aku persusah jalanmu. Nabi Yunus kan, jangan lihat ayat Qur'annya. Wa dhunnun idzahaba mughadiban. Ketika dia pergi dalam keadaan marah, apakah dia mengira dia tidak bisa selamat dari itu? No. Aku persulit urusannya, kata Allah. Jadi Nabi Yunus justru menyimpan dendam, malah dipersulit sama Allah. Akhirnya dilemparkan ke dalam laut. Fanada fi zulumat, dia berdoa di 3 kegelapan. Apa 3 kegelapan? Dalam perut ikan, di malam hari, di dalam laut. Masya Allah, Nabi Yunus tuh. Apa bunyinya? Cuma satu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Yunus berhenti menyalahkan umatnya, lalu mulai introspeksi, muhasabah, koreksi diri. Ya sudahlah, aku ya sing waras ngalah. Coba diulang. Coba lihat orang tua dengan anak-anak, yang biasa ngalah orang tua atau anak-anak? Yang ngalah orang tua atau anak? Nah, ngadapin orang-orang yang kadang-kadang egois, mau menang sendiri, ya kan, nggak peduli. Itu biasanya gimana cara ngadapinnya? Ya kita ngalah kan, sing waras ngalah. Nanti udah paham baru ketok palanya gitu loh. Mana yang lama-lama nih, Pak Haji Oki, ya kan, Rangga, Pras, tahu kan? Abang dulu gimana? Oh enggak apa-apa ya. Gimana abang dulu? Oke, Pras. Oh enggak apa-apa. Sakinglah polosnya budak-budak nih. Saya lagi khutbah Jumat dikasih air minum tuh gimana ceritanya? Dia sayang sama abangnya kan, abangnya batuk-batuk. Jadi waktu khutbah kasih, untung saya tak minum, sempat saya minum, batal Jumatan hari itu. Tapi saya tidak marah ya, karena dia tidak tahu. Ya, tidak ada orangnya di sini lagi disambut. Nyedot debu masjid, pakai musik, bayangkanlah, speaker keluar lagi. Masjid kurang gaul apa menjalan? Mana ada masjid yang nyedot debu pakai musik, suara tawa keluar? Tapi budak-budak ini saya tengok, tidak ngerti, betul-betul tak tahu kawan nih. Oh ya udah enggak apa-apa. Dulu tak apa-apa. Sekarang? Enggak? Alhamdulillah ada Pak Haji dah, pergi umroh dah kawan-kawan udah. Alhamdulillah. Berkah. Kita ikut bahagia, ikut senang luar biasa. Abang lah yang paling terharu kan. Satu-satu pertolongan Allah datang. Nah, gantian sekarang antum mengasuh, ngerangkul, ya, ngajak orang-orang balik ke Allah. Pelan-pelan memang. Kayak Rasulullah kan, ada Yahudi masuk dalam masjid terus kencing di dalam masjid. Umar mau nebas ya kan?
Apa kata Umar? Oh, tak bisa nih. Tapi kata Rasulullah apa? Jangan Umar, tak apa-apa, itu belum paham. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allah kasih hidayah kepada umatku ya Allah. Sesungguhnya dia belum tahu, belum paham. Maka yang waras lah, yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah, yang memulai untuk meminta maaf dan memberikan maaf. Itu yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah. Sekarang pertanyaannya, kita ini mau mulia di hadapan Allah atau mau mulia di hadapan manusia? Ayo. Di hadapan Allah atau di hadapan manusia? Udah tahu kan kalau berharap sama manusia pasti kecewa? Memang begitu kejadiannya, teman-teman. Waktu Imam Syafi'i difitnah, Imam Syafi'i itu tenang ya, santai sekali. Murid ya tak terima. Sama lah kayak waktu itu kejadian kan, kami tak terima Pak. Kami, abang suruh maju, kami selesai kan Pak. Oh jagoan udah nih saya bilang. Kami tak terima abang digitukan. Bahasanya gitu ya. Apa kata Imam Syafi'i waktu itu? Wahai Imam Syafi'i, kenapa kau tenang betul ketika menghadapi fitnah ini? Orang-orang menjelekkan namamu, merusak nama baikmu dan seterusnya. Apa kata Imam Syafi'i? Aku tidak marah, aku tidak juga sakit hati. Kenapa wahai Imam? Kami sebagai murid muda terima. Itu bahasa dia kan. Kami merasa dirugikan. Dan gitulah kalimat-kalimatnya. Apa kata Imam Syafi'i? Allah saja, coba bilang, difitnah punya anak. Allah saja difitnah punya anak. Nabi Muhammad difitnah tukang sihir, apalagi cuma Syafi'i. Dah langsung netral. Murid-murid Imam Syafi'i diam semuanya, tidak ada yang jawab satu pun. Allah saja difitnah punya anak, ya kan? Terus Rasulullah dibilang tukang sihir. Maksudnya Imam Syafi'i itu menjelaskan level paling tinggi Allah Rabbul Alamin yang menciptakan dunia dan seisinya masih difitnah. Nabi Muhammad yang sudah sempurna akhlaknya masih juga difitnah. Apalagi lah cuma Syafi'i. Diam muridnya. Kalimat ini saya dengar dari Habib Iskandar. Waktu itu beliau cerita tentang pas Munzalah masuk koran. Dengar kalimat itu saya pun diam, ya sudah lah. Case close lah sudah. Masalah nanti orang itu mau buka fitnah lagi, dia mau pura-pura depan kita, bual-bual, itu urusan dia sama Allah. Aku udah maafkan. Kalau kemarin bahasa Tegalnya inyong rapapa, inyong rapapa. Terus kalau kulo boten nopo-nopo, aku rapopo. Kalau dulu Pak Syukri itu malah piswono sakarmu. Saya ingat benar tuh. Saya masih ada waktu beliau bapak masih hidup. Pak Syukri itu ngomong di kemisan, piswono sakarmu, caci makilah sesukamu. Nah di situ saya ingat kalimat yang sering saya ulang-ulang, saya kembangkan jadi quotes. Pujian manusia tidak membuatmu mulia. Apa? Caci maki manusia. Ya, caci maki manusia tidak membuatmu hina. Yang bisa memuliakanmu dan menghinakanmu cuma Allah saja. Pokoknya kalimat inyong rapapa, aku rapopo, aku tak apa-apa, udahlah budak, kan gitu. Apa? Udahlah budak. Apa kan lagi? Memang kita bisa kan ngerem mulut orang? Bisa tak ngerem mulut orang? Mengerem jempol orang untuk ngetik apa bisa tak? Tak bisa. Kita tak bisa ngerem mulut orang, tak bisa ngerem tangan orang, tapi kita bisa ngerem jempol kita, bisa ngerem mulut kita sendiri. Betul tak? Setuju? Sekarang kita mau mulia di hadapan Allah atau mau mulia di hadapan manusia? Caci maki manusia bisa bikin kita hina? Tidak.
Nah, antum ambil berlian. Ada berlian enggak? Tak punya ya. Yang mahal-mahal apa contohnya? Apalah yang tak ada yang mahal di tangan antum ya? Tidak ada. Mata itu tidak mahal. Antum ambil barang mahal di tangan antum, lalu antum caci maki gitu. Misal emas lah yang gampang depan mata, berlian mungkin kejauhan. Antum ambil emas, kakak-kakak pegang emas, lalu caci maki emas tuh. Wah, sebutlah semuanya tuh kebun binatang dari A sampai Z sampai tungau sebut juga. Apakah emas itu berubah jadi besi? Emas itu hanya berubah bentuk saja. Walaupun dipanaskan pakai api, paling cuma meleleh. Itu pun di suhu tertentu. Kita tidak pernah bisa teman-teman mengerem mulut orang lain dan jempol orang lain. Ustaz sudah saya maafkan, saya pun sudah memberikan maaf, dan dia sudah minta maaf, tapi kok baru 2 hari 3 hari dia bertingkah lagi Ustaz. Itulah kelakuan manusia. Jangankan sama kita, sama Allah jadi begitu. Ustaz, apa? Tolong doakan Ustaz ya. Semoga usaha saya lancar Ustaz. Iya, doakan. Datang kita ke ruko ya. Datang kita ke tempat dia. Begitu berhasil, sukses, hilang. Makan nasi di Samarinda, basi. Maka orang beriman, innamal mu'minuna ikhwah. Ada ujian proses dari Islam menuju iman. Salah satunya adalah minta ampun sama Allah, minta maaf sama manusia. Memberikan maaf itu juga salah satu level orang tertinggi. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Tugas kita ikut mendamaikan. JD apa? JD, juru damai. Rangkul, insyaallah all is well, baik-baik semuanya. Ayo duduk tengah. Kelakuan manusia begitu memang. Nah, yang saya mau bahas adalah hadiah dari Allah setelah islah. Apa hadiah setelah islah? Coba bilang. Hadiah setelah islah. Islah itu setelah kita saling memaafkan, saling membuka diri pintu maaf. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi memberikan maaf, membuat islah itu teman-teman, memperbaiki hubungan itu dalam rangka ketakwaan kepada Allah. Tolong catat baik-baik, dikasih garis bawah. Saya hari ini bahas satu ayat ini saja. Saya pengen kasih tahu sama kawan-kawan semuanya, setelah kita memperbaiki hubungan, teman-teman harus kasih garis bawah. Perbaikan hubungan itu atau islah itu harus karena Allah. Sama istri juga sama suami juga begitu. Saya minta maaf. Iya, saya maafkan. Karena Allah. Apa yang umroh ya banyak ujiannya, pergi Pak Haji. Tahulah ujian haji itu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi antum melakukan perbaikan, meminta maaf atau memberi maaf itu karena Allah. Karena kalau antum berbuat karena manusia, antum pasti kecewa, langsung cash, kuciwa langsung. Apa? Kuciwa. Pasti. Maka Allah tuh kasih coding di ayat ini. Wattaqullah. Kan seolah-olah gini, kau betulkan ya hubunganmu ya, supaya kau dekat sama aku. Jadi maaf atau memberi maaf atau memaafkan, meminta maaf ataupun memberi maaf, itu dalam rangka ketaatan kepada Allah. Ini harus digarisbawahi. Abang mau minta maaf karena Allah. Abang mau memberi maaf karena Allah. Tidak sakit, tidak dongkol, langsung lempeng. Aku maafkan lillahi ta'ala. Tidak selesai. Benar. Tapi dia masih punya utang Ustaz. Oke, sambil aku doakan, mudah-mudahan Allah buka pintu rezeki dia. Jadi doakan juga yang baik-baik supaya dia dibuka pintu rezeki. Kalaupun dia tidak bayar dan tidak ada itikat baik untuk membayar,
biarkan urusan itu, urusan dia sama Allah, kita sudah lepas. Jadi perpecahan itu pecah sama dengan gelisah. Coba diulang. Dua belah pihak akan dibikin gelisah sama Allah. Allah yang mencabut ketenangan itu, kan rugi. Benar. Saya lihat postingan beliau, kakak kita tuh. Beliau posting bahwasanya kadang-kadang kita sering terfokus pada satu masalah yang membuat kita melupakan semua nikmat yang sudah Allah berikan. Itu benar sekali, benar sekali. Saya pernah gambarkan satu titik hitam di atas kertas putih. Maka orang akan fokus pada titik hitam, padahal kertas putihnya lebih besar. Maka memaafkan itu teman-teman adalah perbuatan orang beriman. Perbuatan itu sangat mulia. Nah, ending dari ayat ini, wattaqullah, jika engkau bertakwa kepada Allah, jika engkau bertakwa kepada Allah, maka kau dapat hadiah. Apa hadiahnya? Turhamun. Ada yang namanya muflihun, beruntung, ada yang namanya turhamun. Turhamun itu dapat rahmat, dapat kasih sayang Allah. Pertanyaannya, kalau orang disayang itu gimana levelnya? Mana yang lebih tinggi, beruntung atau disayang? Yang paling tinggi itu disayang. Namanya orang disayang itu pasti dimaafkan. Bikin salah sedikit ya udahlah, enggak apa-apa. Namanya juga disayang. Antum punya anak, siapa yang pernah punya anak di sini? Ada punya anak? Anak bikin salah enggak? Terus antum maafkan enggak? Masa? Antum plasa langsung, bantai gitu, ceburkan parit, enggak kan? Terus dia bilang, "Papa, Ivi minta maaf, Papa." Meleleh enggak? Meleleh. Namanya disayang. Sama kalau misalnya pasangan kita sayang, anak kita sayang. Saya baca postingannya dia kemarin, peserta peserta pusat dakwah termuda kan, 2 tahun, Kiai Omar. Ya kan makfuanmu kan, dia mau narik-narik meja, mau masuk di bawah meja, ya namanya gak disayang. Jadi teman-teman, ending dari surat 49 ayat 10 ini, kita pengen dapat predikat tertinggi, yaitu disayang Allah. Apa? Disayang Allah. Nah, kalau itu tujuannya, ya, selesai. Percayalah teman-teman, caci maki manusia itu tidak mungkin bikin kita hina, itu tidak mungkin. Tadi saya bilang emas dicaci maki, setan kau emas, wow, kita ngomelkan emas tuh berubah jadi tembaga dia. Emas itu tetap emas, berlian tetap berlian. Orang tahu kok mana yang berlian, mana yang mana yang intan, mana yang batu permata, mana batu bata. Wah, manusia tuh bisa bedakan enggak mana ori, mana KW, mana kasih sayang yang asli, mana kasih sayang yang dibuat-buat. Tahu Allah tuh. Manusia kita juga seperti biasa, dia bisa bedakan kok mana yang pura-pura, mana yang asli. Bisa rasa enggak? Antum dikasih sensor enggak sama Allah? Bisa enggak merasakan mana yang asli, mana yang enggak? Pasti bisa. Maka teman-teman semuanya, ayat ini kita bahas hari ini untuk ngasih semangat teman-teman, kakak-kakak, abang-abang yang baik, yang rahmati Allah. Semua, tidak ada yang kebetulan. Karena tadi kita lewat ayatnya, sejatinya dua sisi kehidupan tuh, dua-duanya adalah ujian. Apa? Sholat tepat waktu, berjamaah di masjid, rajin, ujian. Antum tidak rajin pun ujian. Antum sedang mendapat nikmat, ujian. Lagi tak berduit, ujian. Sekarang sudah akhir bulan, ujian. Bagi yang gajian awal bulan tanggal 21 ini memang sudah titik kritis.
Tapi bagi yang gajiannya akhir bulan tanggal 25, wah ada bahagia ada 4 hari lagi. Tapi yang gajian tanggal 1, jengap-jengap bulan ini sampai tanggal 31 lagi. Masih 10 hari saudara-saudara gitu. Ujian apa nih? Ujian nasional. Makanya datang SMK tuh ya sudah Ustaz enak ngomong. Nominal kita ya beda. Insya Allah kita doakan semoga saudara-saudara kita muslimah kita, ya kan, yang saat ini sedang diuji oleh Allah segera dikasih jalan keluar terbaik. Kita berdoa dari Pontianak ini, kita doakan semua doa yang baik-baik. Insya Allah. Kenapa? Kapal pecah hiu kenyang. Coba diulang. Ketika dua belah pihak ini berseteru, berantem, apa kata iblis? Lanjutkan. Habis itu dia kabur. Kurang ajar memang. Nih saya bukakan ayatnya, penutup nih ya, supaya antum tahu jangan salah pilih musuh. Ini saya screenshot. Ya. Buka Al-Anfal ayat 48. Al-Anfal ayat 48. Jangan salah pilih musuh apa? Musuh kita siapa? Musuh kita iblis. Teman-teman, ingat ya, ada orang yang pernah kita berikan maaf. Ada orang yang pernah kita minta maaf. Nanti orang ini akan ditanya oleh Allah. Siapa yang pertama kali minta maaf? Si fulan. Siapa yang pertama kali memberikan maaf? Si fulan. Yang pertama kali memberi atau meminta itulah yang pertama kali diangkat Allah derajatnya. Itu yang mau, bukan saya. Jadi memberi maaf atau memaafkan itu atau minta maaf itu dua-duanya sama-sama mulia. Nah, coba lihat apa kata Allah di dalam Al-Quran, bagaimana iblis mengganggu kita. Al-Anfal ayat 48. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nas wa inni jarul lakum falamma tara'atil fi'atani nakasa ala akibai wa qala inni bari'um minkum inni ara ma tarawna inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Emang iblis tuh kurang ajar ya? Coba lihat, saya pertama kali baca ini dongkol tuh gak kesal. Ini pas munzalan episode 2015-2016 kalau gak salah. Saya belajar ayat ini. Baca ini kesal luar biasa. Manas tak berlawan. Walah, saya bilang kena tipu aku. Kena tipu. Apa bilangnya? Wa zayyana lahum syaitanu a'malahum. Syaitan, Allah tidak bilang iblis. Ada di Quran iblis kan? Kalau iblis berarti yang di atas, yang bertemu sama Nabi Adam.
Itu iblis. Tapi kalau syaitan, ayo jawab. Syaitan itu berbentuk jin dan manusia. Antum jangan ketipu. Ayat ini bukan iblis yang tidak nampak, syaitan. Syaitan itu maksudnya provokator di antara circle-circle antum tuh ada provokator. Tadi ikan hiu yang mau siap makan antum, dia main 2 kaki, pasti itu. Dia main di sana, main nggak sebelah sini gitu loh. Kalau bilang ketemu sama antum, dia bilang apa? Aku CS kau, aku ada di pihak lu bro, gua ada di pihak lu bro. Nanti di sebelah sana dia main lagi, gua tahu kartu asnya si fulan, nanti gua bocorin. Emang kurang ajar. Siapa ini orang munafik? Qurannya udah bilang, wa id zayyana lahumus syaitan. Ada setan-setan di circle-circle kita itu berbentuk jin dan manusia, menghasut, memprovokasi a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nas. Enggak ada yang bisa ngalahin ente. Kita di posisi kuat, Pak. Kita di posisi kuat, Bu. Tenang saja, Bu. Kita menang, Bu. Di provokator kita. Wah, ini istilahnya keren. Muka 2, lidah bercabang. Apa katanya? La ghaliba lakumul yauma. Tidak ada yang bisa ngalahkan kita. Ini jarun lakum. Ini jarun lakum. Apa artinya? Aku ada di pihakmu. Aku penolongmu. Tenang boy, aku di samping kau. I stand by your side. Aku ada di pihakmu. Falamma tara'atil fi'atani nakaso ala akibaih. Maka ketika kedua pasukan, kedua kelompok besar itu sudah saling melihat berhadap-hadapan, nakaso ala akibaih. Balik kanan. Gerak, kata iblis. Kata setan apa? Balik kanan, gerak. Putar balik dia. Mukbang, muka 2, lidah bercabang. Astagfirullah. Nakaso ala akibaihi wa qala inni bari'um minkum. Masya Allah. Inni bari'um minkum. Aku tak ikut. Aku tak ikut. Apa? Aku tak ikut. Inni ara ma la tarawna. Inni ara ma la tarawna. Inni akhafullah. Masya Allah, tabarakallah. Inni ara ma la tarawna. Inni akhafullah. Aku lihat yang kau tak lihat. Inni akhafullah. Setan bisa bilang aku takut sama Allah. Pada saat kapan? Saat kita sudah mulai berseteru. Luar biasa. Ada pepatahnya dulu Zainuddin Amil itu bilang, menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut. Pagar makan betis, pagar makan tanaman. Luar biasa. Luar biasa. Muka 2, lidah bercabang. Siapa tadi yang ngasih singkatan? Coba cek deh, kasih adik-adik. Pertanyaannya, teman-teman, ada yang bentuknya ini manusia kayak begini ini ada? Manusia begini ini ada? Di depan kita dia bilang, aku CS cowboy. Kita kawan. Banyak gak? Di belakang antum dia yang nusuk rupanya. Dia provokatornya. Dia yang bocorkan rahasia. Ada gak? Ada gak? Gitu jawabnya. Banyak.
Kok bisa semangat gitu jawabnya? Korban atau gimana? Pernah kena gitu kan? Oh sering. Nyaman lah. Berpengalaman. Bersertifikat. Apa sertifikat kau di boy? Sertifikat kena bual kan? Oh, kena PHP. Dah kupadahkan. Berharap pada manusia pasti kecewa. Makanya hati-hati. Guru saya malah kalimatnya lebih ngeri. Enggak, guru saya bilang apa? Trust no one except Allah. Jangan pernah percaya siapapun kecuali Allah. Itu guru saya pesannya gitu. Trust no one except Allah. Maka ayat Qur'annya pakai syaiton bukan iblis. Coba hadiah dipelajari. Ayat-ayat yang iblis. Malaka Allah tasjudu li Adam, iblis. Tapi kalau syaiton jin dan manusia. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Luar biasa. Tulisan, omongan, pura-pura depan kita itu mudah, demi Allah mudah. Apa susahnya jilat? Gimana? Apa susahnya jilat? Jilat bos, jilat majikan, betul tak? Penjilat tuh ada tak? Ada tak penjilat tuh? Banyak. Kan harus waspada, hati-hati. Muji-muji antum di tulisan. Tulisan-tulisannya tuh muji-muji antum. Tapi di grup WA antum dicaci makinya. Abang tak marah bang? Biasa. Abang kesal tak bang? Biasa. Kok abang tak kesal? Kami murid-murid abang tak terima. Apa tak terima? Abang terima kok. Kenapa? Ini udah dikasih tahu sama Allah. Syaiton apa? Siapa ini yang pelakunya? Siapa pelakunya? Syaiton. Minal jinnati wan nas. Falamma tara'atil fi'atani nakasu ala akibaih wa qala inni bari'um minkum. Inni ara ma la tarawna inni akhafullah. Inni akhafullah. Coba tengok. Udah ngajar enggak? Saya kesal benar baca ayat ini. Ya Allah, saya bilang bisa begini dia. Adunya kita, pojok-pojokan kita, udah berkelahi kita, udah habis keluar duit banyak. Terus dia bilang apa? Aku tak ikut ya. Ini pasti ada pihak ketiga yang mau ngambil kesempatan. Ada enggak? Ada yang cari makan tanda kutip di balik konflik ini. Pasti bos. Bukan kata-kata saya, iblis. Istilah cari makan itu ada dua. Cari makan, cari aman. Cari cuan. Cari aman modal. Hashtagnya dulu kan satu hati. Enggak lama loading, abang sih. Setannya lari. Kita lagi fight. Dia ninggalkan medan pertempuran. Wah, pengkhianat memang. Toto kita tengok, kok ada di sebelah sana dia? Kan harusnya di sini. Aku cerita-cerita sama dia, buka-buka cerita sama dia. Toto dia sebelah sana. Terus dia bilang, "Hai bro, antum nonton, kemarin saya nonton film kartun di pesawat Philippine Airlines, The Bad Boys." Apa sih? Film kartun, tapi bagus sekali. Bad Guys. Ini The Bad Guys.
film tentang kartun. Nih ada apa? Ada apa namanya? Ada serigala, ada ikan, ada ular, ada ikan piranha, pokoknya gitulah. Ini filmnya Unpredictable, keren, The Bad Guys. Saya nonton itu tuh, wih, keren filmnya. Saya nontonnya pas naik pesawat Mabuhay, Philippine Airlines. Yang saya paham cuma satu kata itu ya, Mabuhay. Selainnya saya tak paham bahasanya. Jakarta, Manila, Jepang. Waktu itu saya perjalanan balik dari Jepang ke Manila. Iya, tidak bisa tidur waktu itu. Jadi tidak bisa tidur, nonton saya. Kayaknya film kartun bagus. The Bad Guys. Oh, ternyata penjahatnya yang profesor yang kecil itu. Marmut. Udah nonton gak? Sama Omar di mana? Di YouTube. di laptop. Ternyata penjahatnya si Marmut. Ada subtitlenya. Nonton tuh. Yang selama ini punya personal branding bagus di masyarakat, di dunia perbinatangan itu dianggap orang baik, profesor Marmut itu, rupa penjahatnya dia. Nah, ada kalimat yang bagus waktu itu. Even the trash, kalau nggak salah dia nyebutnya. Minta tempeleng. Apa dia bilang? Dust, trash, apa pokoknya sampah. Dia cerita, walaupun itu sampah katanya, masih bisa di recycle, masih bisa diperbaiki. Jadi kalau ada orang jahat yang punya niat baik dan berubah, kita kasih kesempatan. Nah, gitulah kira-kira message. Dan si serigala ini tidak nyangka kalau ternyata yang jahat itu si Marmut itu. Coba anda nonton, keren sekali. Menurut saya itu menarik filmnya, antik gitu. Saya pas nonton itu kejut juga, tak nyangka aku. Oh iya, ada di sekeliling kita. Waspada. Bersepeda, apa bersepeda? Bersyukur, peduli dan waspada. Akan ada orang-orang yang akan masuk di celah-celah itu, ngambil kesempatan. Film aku Ustaz judulnya The Bad Guys, BADGUYS. Nanti nonton film kartun. Karena saya ketemu Doraemon di sana, tak ketemu, jadi akhirnya dapatnya The Bad Guys. Doraemon udah berubah jadi hijau dah sana. Udah hijrah dari Go Green. Doraemonnya sudah go green. Tak ketemu Doraemon yang biru. Yang viral sekarang Ultraman lagi fitness, kegemuan Ultraman karena udah tidak ada musuh. Saya buka-buka Instagram orang kok isinya itu Ultraman lagi fitness tuh. Memang udah ada konflik lagi dah. Jadi Ultraman tidak ada kerjaan. Ultraman itu nus job. Allahu Akbar. Harus damai. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Dah, kita doa ya teman-teman ya. Semoga kita bisa dikasih hati yang bisa memaafkan. Semoga kita juga bisa dikasih hati yang bisa meminta maaf. Dan kita doakan abang-abang kita, kakak-kakak kita, saudara-saudara muslim kita yang mungkin sedang dipermainkan, tanda kutip ya, sedang adu domba ini. Semoga segera dikasih jalan keluar terbaik. Allah pasti
kasih takdir terbaik untuk yang membuat sesuatu atau melakukan sesuatu karena Allah. Biar kita tahu juga siapa orang munafik sebenarnya. Biar terbongkar juga siapa musuh dalam selimut ini. Siapa yang main dua kaki ini, siapa. Kita buka mata hati kita supaya Allah juga buka pintu kebaikan untuk kita. Jazakumullah khair. Terima kasih Abang Kakak. Kita doakan sama-sama semoga siapapun yang hari ini sedang punya masalah dikasih jalan keluar, yang sedang mencari ketenangan segera Allah hadirkan ketenangan, yang sudah mulai mau ikhlas memaafkan semoga dilapangkan hatinya, dibukakan pintu hati dengan takdir terbaik. Dan mudah-mudahan Abang Kakak ending dari ayat 89 ayat 10 tadi, la'allakum turhamun, semoga kita semuanya dimasukkan Allah dalam hamba-hamba yang disayang oleh Allah. Yang apa? Disayang oleh Allah. Al-Fatihah. Amin Allahumma amin. Perbanyak doa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, hilangkanlah kekakuan dari lidahku, yang qauli agar mereka paham apa yang aku maksudkan, apa yang aku kerjakan. Itu ada kekakuanku, lebih aku tutup ya, kekakuan dari lidahku. Ada ku itu, mata Bang nampak itu 2 huruf. Coba sih, lepaskanlah kekakuanku dari lidahku. Yang betul? Ku itu. Memang harus dari yang Jepang yang memang yang diperkenalkan suka tak nampak. Ada kali-kali salat di sini tak nampak. Dan salah tukang printnya mungkin. Tak nampak tuh. Saya masuk sini langsung saya screen semuanya. Maghrib kemarin nggak saya dapat tuh. Wah, pasti nggak salah. Saya sholat maghrib kemarin sih, langsung tengok. Ya, jazakumullah khair. Kita tutup dengan sholawat sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wasallim. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa
أوليائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jazakumullah khair, jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir dan batin. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.